Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwis dan saya merupakan staf Bapeda di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun di provinsi yang secara rutin disusun setiap tahun dengan tujuan untuk perencanaan tahun depannya dan menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Dalam konten ini yang ingin saya bahas yaitu pertama Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu sendiri yang menjadi rujukan utama semua pemerintah daerah, terutama Bapeda, dalam menyusun dokumen perencanaan. Kemudian penjelasan singkat mengenai RKPD itu sendiri, kemudian hubungan antara RKPD dan dokumen perencanaan lainnya, termasuk juga dengan dokumen penganggaran, dan juga dilanjutkan pada tahapan penyusunan RKPD, dan terakhir saya akan membahas sedikit saja tentang isi perbab RKPD. Nah, ini adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017. Di sini Permendagri 86 merupakan pedoman bagi Pemda dalam menyusun dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, perangkat daerah, dan Renja perangkat daerah. Pembahasan RKPD sendiri dalam Permendagri 86 itu terdapat pada bagian kelima, atau dimulai pada pasal 37 sampai dengan pasal 107. Sementara perubahan RKPD dimulai pada pasal 343 sampai dengan pasal 358. Kemudian sistematika penyajian dokumen RKPD terdapat pada lampiran Permendagri 86 tahun 2017 itu terdapat pada halaman 384 sampai dengan halaman 392. Apa sih sistematika penyajian dokumen RKPD? Jadi terdapat aturan baku dalam menyajikan dokumen RKPD, dimulai dari seperti pendahuluan, kemudian gambaran umum, analisa kebijakan ekonomi, sampai terakhir bab penutup. Itu sistematika penyajian dokumen RKPD ini menjelaskan apa yang dimuat dari masing-masing bab sampai dengan subbab di dalam dokumen perencanaan, termasuk salah satunya RKPD itu sendiri. Nah, di sini penjelasan tentang RKPD kalau menurut Permendagri 86 yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Inti dari RKPD sendiri adalah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 tahun yang dilandasi dari berbagai analisa kondisi umum daerah. Kondisi umum ini bermacam-macam, dimulai dari kondisi geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, sampai dengan kinerja pemerintah tahun sebelumnya, dan juga arah kebijakan sesuai dengan RPJMD daerah itu sendiri, usulan dari masyarakat yang biasanya itu dihimpun pada saat kegiatan musrenbang, baik di tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi, dan terakhir adalah musrenbang nasional. Kemudian ada juga usulan dari DPRD, ini bunyinya nanti pokok pikiran DPRD, dan analisa keuangan daerah yang kemudian di breakdown dalam program kegiatan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan menggunakan keputusan Mendagri, saya lupa nomornya, keputusan Mendagri tahun 2020 yang isinya pemutakhiran dari Permendagri 90. Intinya adalah breakdown dari kebijakan pemerintah tidak hanya sampai kepada program dan kegiatan, tetapi bertambah program, kegiatan, dan subkegiatan. Oke, kemudian hubungan antara RKPD dengan dokumen lainnya dalam lingkup pemerintah daerah.
Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang dokumen lainnya. Dimulai dari RPJPD. RPJPD itu adalah rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjang di sini itu ada 20 tahun. Jadi RPJPD ini adalah dokumen rancangan pembangunan jangka panjang dengan durasi waktu 20 tahun. Nah, kemudian RPJPD selanjutnya di breakdown ke 4 dokumen RPJMD. Kita tulis di sini RPJPD P1. P1 artinya periode 1. Kemudian RPJPD periode 2, RPJMD periode kedua, RPJMD periode ketiga, dan yang terakhir adalah RPJMD periode keempat. Artinya adalah setiap RPJMD ini dari satu RPJMD periode pertama sampai RPJMD periode 4, penyusunannya harus berpatokan kepada dokumen rencana jangka panjangnya. Nah, selanjutnya RPJMD sendiri itu di breakdown ke 5 dokumen RKPD. RKPD tahun pertama, RKPD tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya RKPD juga di breakdown ke dokumen Renja. Ke dokumen Renja perangkat daerah. Jadi seluruh perangkat daerah kabupaten atau kota ataupun provinsi itu perangkat daerah wajib menyusun dokumen Renja, rencana kerja, yang mengacu kepada RKPD kabupaten, provinsi, atau kota, yang mana RKPD sendiri merupakan turunan dari RPJMD. Begitu seterusnya ke atas. Kemudian muncul satu pertanyaan, mengapa RKPD harus berpedoman pada RPJMD? Pertama, karena jelas peraturan mewajibkan seperti itu. Kemudian yang kedua, agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan oleh kepala daerah dapat tercapai. Jadi pada saat masa kampanye, calon-calon kepala daerah itu memiliki visi misi dan tujuan pembangunan untuk daerahnya masing-masing. Selanjutnya, bagi kepala daerah yang terpilih, mereka kemudian menuangkan rencana-rencana mereka ke dalam RPJMD-nya. Jadi dokumen RPJMD itu isinya adalah kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk membangun daerah tersebut. Nah, kebijakan tersebut kemudian diterapkan dalam dokumen RKPD. Jadi tahun pertama apa yang dilaksanakan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Dan pada akhirnya di tahun kelima diharapkan seluruh janji kepala daerah tersebut dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi arah pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dioptimalkan. Contoh, di suatu daerah RPJMD-nya memiliki arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Maka RKPD harus ada rencana program kegiatan yang mendukung hal tersebut. Contohnya apa? Penyuluhan di bidang pertanian itu harus ditingkatkan, anggaran untuk pertanian yang meliputi petani, infrastruktur pertanian, irigasi, bantuan pupuk, bibit, sampai kepada bantuan modal itu harus diperhatikan. Kemudian harus juga mempertimbangkan kelembagaan pertanian itu sendiri gitu. Nah, kemudian di dalam RKPD-nya juga itu harus berhati-hati dengan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri. Jadi misalkan suatu daerah itu ingin memfokuskan pembangunan jangka menengahnya itu ke arah pertanian, maka jangan sampai daerah tersebut justru mengalih fungsikan lahannya secara besar-besaran untuk ke arah sektor industri atau ke arah sektor perumahan begitu. Maka ini tentu akan menyalahi tujuan dari rencana RPJMD. Maka dari itu RKPD itu harus berpedoman kepada RPJMD agar menjaga konsistensi arah pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dioptimalkan. Kemudian muncul pertanyaan tambahan. Lalu bagaimana jika daerah itu ingin merubah arah kebijakan pembangunannya? Misalkan
di awal pemerintah daerah ingin misalkan di awal pemerintah daerah ingin memajukan sektor pertaniannya, kemudian di pertengahan tahun RPJMD mereka ingin beralih kepada industri. Bisa-bisa saja, tentu harus didukung dengan perubahan dokumen RPJMD, baru kemudian bisa diterapkan di dokumen RKPD-nya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian bagaimana hubungan RKPD secara vertikal dengan dokumen perencanaan lainnya? Nah, di sini RKPD kabupaten kota itu harus mempertimbangkan RKPD provinsi, kemudian juga rencana kerja pemerintah RKP milik pemerintah pusat untuk pembangunan nasional. Mengapa RKPD kabupaten kota harus selaras dengan RKPD provinsi dan RKP pemerintah pusat, dan RKPD provinsi harus selaras dengan RKP pemerintah pusat? Pertama adalah agar tercipta kebijakan pembangunan yang sinergis secara vertikal. Oleh sebab itu, Kemendagri setiap tahunnya selalu mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang membahas tentang pedoman penyusunan RKPD di tahun berikutnya. Misalkan Permendagri nomor 64 tahun 2020 itu diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RKPD kabupaten dan kabupaten kota dan provinsi untuk tahun 2021. Begitu. Kenapa sih kebijakan pembangunan harus sinergis secara vertikal? Nah, kembali lagi seperti yang di slide sebelumnya, yang mana RKPD milik daerah itu harus mempedomani RPJMD, itu juga sama seperti RKPD provinsi atau kabupaten itu harus selaras dengan pembangunan pemerintah pusat agar tujuan pembangunan secara nasional itu dapat tercapai. Nah, di sini hubungan antara RKPD dengan dokumen penganggaran. Dokumen RKPD itu diturunkan menjadi Renja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Nah, selanjutnya dokumen RKPD menjadi bahan untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Ini adalah dokumen yang KUA ini adalah dokumen perencanaan, yang PPAS adalah dokumen penganggaran. Kemudian selanjutnya KUA PPAS itu nanti dibahas dengan bersama antara tim anggaran dari pemerintah daerah dengan badan anggaran dari DPRD. Yang selanjutnya muncul sebuah kesepakatan, nota kesepakatan yang menyepakati anggaran masing-masing program kegiatan, dan nantinya ada subkegiatan, program kegiatan, subkegiatan di masing-masing perangkat daerah, yang kemudian nanti berlanjut kepada penyusunan rencana APBD, rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah, yang itu kemudian di breakdown dalam RKA milik perangkat daerah. Setelah RAPBD dibahas dan disepakati antara legislatif sama eksekutif, selanjutnya muncul peraturan daerah tentang APBD. APBD diturunkan menjadi DPA perangkat daerah. Nah, di sini merupakan tahapan penyusunan RKPD kabupaten kota. Sebenarnya terdapat sedikit perbedaan antara penyusunan RKPD kabupaten kota dengan RKPD provinsi, tetapi perubahan tersebut hanya sebatas misalkan musrenbang. Kalau di provinsi itu tidak ada musrenbang kecamatan. Kemudian fasilitasi itu, kalau misalkan kabupaten dan kota, fasilitasinya yang menjadi fasilitator adalah provinsi, sementara kalau provinsi adalah langsung kepada Mendagri. Selain itu juga terdapat perbedaan selisih waktu pengerjaannya gitu. Kemudian pertama, kegiatan penyusunan RKPD kabupaten kota itu dimulai dari penyusunan rancangan awal RKPD. Biasanya ini 2 tahun sebelum dokumen itu dilaksanakan. Misalnya nih, sekarang ini adalah tahun 2020. RKPD tahun 2020 untuk kabupaten kota itu penyusunan rancangan awalnya adalah Desember tahun 2018 gitu.
Setelah itu pada tahun 2019 itu dimulai forum konsultasi publik. Silakan Anda membuka Permendagri 86 tahun 2017 untuk melihat apa sih forum konsultasi publik, siapa yang datang di tempat itu, apa yang dibahas. Kemudian setelah forum konsultasi publik, Bapeda kemudian melakukan penyusunan rancangan RKPD berdasarkan hasil berita acara forum konsultasi publik. Kemudian setelah penyusunan rancangan RKPD, kabupaten atau kota melaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini dengan tujuan untuk mengakomodir semua usulan-usulan dari masyarakat yang ada di kecamatan. Dilanjutkan kemudian musrenbang kabupaten kota, yang kemudian pada akhirnya penyusunan rancangan RKPD tersebut diperbaiki dengan hasil-hasil yang telah dicapai di musrenbang, baik musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten kota, menjadi penyusunan rancangan akhir RKPD, begitu. Setelah itu penyusunan rancangan akhir RKPD diajukan kepada provinsi untuk mendapatkan fasilitasi dari provinsi. Fasilitasi dilaksanakan, mendapatkan rekomendasi berbagai macam. Jadi fasilitasi ini justru seperti pada saat mahasiswa melaksanakan bimbingan skripsi atau tesis ya. Jadi nanti dari provinsi itu mendapatkan rekomendasi mulai dari babnya, mulai dari judul-judul, tabel, gambar, sumber dan sebagainya itu dikoreksi benar-benar sama provinsi. Selanjutnya setelah selesai fasilitasi ditindaklanjuti oleh kabupaten kota. Kemudian RKPD ditetapkan menggunakan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Nah, di sini adalah sistematika penyajian RKPD. Di sini adalah penyajian RKPD murni ya, bukan RKPD perubahan. Di sini RKPD murni itu terdapat 7 bab. Pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 gambaran umum kondisi daerah, bab 3 ada kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, bab 4 sasaran dan prioritas pembangunan daerah, bab 5 adalah rencana kerja dan pendanaannya, bab 6 kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, sampai terakhir adalah penutup. Saya memberikan sedikit gambaran saja di mana latar belakang itu berisi tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunannya, yang pasti Permendagri 86 masuk ke dalam dasar hukum penyusunan tersebut. Kemudian hubungan antar dokumen seperti yang tadi sudah kita bahas, maksud dan tujuan penyusunan RKPD itu seperti apa, tujuannya apa, kemudian sistematikanya. Jadi sistematika sendiri itu ya membahas bab-bab ini gitu. Kemudian bab 2 gambaran umum kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah itu dimulai dari yang tadi ya, kondisi geografis, demografis, sosioekonomi. Itu kondisi demografis, kondisi geografis itu dimulai dari berbagai macam peta ya. Peta-peta itu bisa didapatkan biasanya dari dokumen RT RW kabupaten tersebut, RT RW pemerintah daerah. Terus kemudian kondisi demografis, dinamika penduduk, terus kemudian pertumbuhan penduduknya, piramidanya, itu benar-benar digunakan untuk menganalisa. Kemudian yang 2.2 adalah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Itu maksudnya adalah misalkan saat ini kita sedang menyusun, pada tahun 2020 ini kita sedang menyusun dokumen RKPD untuk 2021. Maka yang harus dimasukkan evaluasinya itu adalah tahun 2019. Kita bisa mendapatkan dalam dokumen LKPJ. Kemudian permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah ini biasanya lebih kepada urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mulai dari urusan wajib pelayanan dasar sampai dengan urusan pilihan ya dan kewilayahan seperti kecamatan dan sebagainya. Nah, di sini permasalahan pembangunan itu diharapkan digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun suatu rencana solutif agar pada tahun depannya pada saat
pelaksanaan RKPD yang sudah disusun, itu masalah-masalah tersebut sudah dapat teratasi. Jadi seperti itu. Kemudian kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Di sini dibagi dua subbab, yaitu yang pertama 3.1 adalah arah kebijakan ekonomi daerah. Ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi ya. Terus kemudian arah kebijakan keuangan daerah, ini sudah larinya ke fiskalnya. Selanjutnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Di bab 4 ini yang merupakan inti dari arah kebijakan secara keseluruhannya. Di sini juga di bab 4 ini merupakan inti dari breakdown RPJMD itu sendiri gitu. Tujuan dan sasaran pembangunan. Kemudian ada 4.2 yaitu prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun N, tahun yang akan kita susun perencanaannya. Kemudian ada juga rencana kerja dan pendanaan daerah. Jadi bab 5 ini adalah breakdown dari bab 4 itu sendiri. Jadi bab 4 merupakan turunan dari RPJMD yang diturunkan menjadi kebijakan tahunan. Selanjutnya kebijakan itu diterapkan dalam program kegiatan beserta anggarannya. Dan juga di bab 5 ini kita dapat mengetahui bahwa beberapa program kegiatan dan nanti subkegiatan itu berasal dari usulan masyarakat di Musrenbang. Bisa juga usulan pokok pikiran dari DPRD. Dan juga pendekatan teknokratis sama politisnya. Kemudian bab 6 adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Biasanya diisi dengan IKD atau IKU. Dan terakhir adalah penutup. Jadi sementara itu dulu video pengantar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan pada video selanjutnya saya ingin membahas tentang RKPD milik Provinsi Jawa Timur. Jadi kita membedah tapi hanya sebatas pada sistematika penyajian RKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.